Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dwi Putri Andriani, Fitria Perwitasari, dan Ahmad Abdul Hussein pada mata kuliah Analisis Perilaku Konsumen, kami akan membahas tentang hukum bisnis dan etika bisnis yang terfokus pada apa itu hukum bisnis dan adakah undang-undangnya, dan apa itu etika bisnis dan ruang lingkupnya. Langsung saja, apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha dan usaha yang lainnya, di mana entrepreneur sudah mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, tujuan hukum bisnis. Yang pertama, untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk UKM. Yang ketiga, untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Dan yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Next, fungsi hukum bisnis. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis. Yang kedua, untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktisi bisnis. Yang ketiga, agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan. Yang keempat, wajar. Yang kelima, sehat. Dan yang terakhir, dinamis. Lalu, ada nggak sih sumber hukum yang mengatur tentang hukum bisnis? Menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis itu ada 4. Yang pertama, hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Yang kedua, hukum publik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pidana Ekonomi. Yang ketiga, ada hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang keempat, itu ada peraturan. Contohnya, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang di dalamnya diatur tentang kewajiban pengusaha mencantumkan label halal dan kadaluarsa pada setiap produk yang ia keluarkan. Pada subtema yang kedua ada etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Dalam dunia bisnis, etika menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dan mencangkup dalam berbagai aspek, baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika dalam bisnis dapat juga bisa diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai norma-norma dalam mengelola bisnis dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Hal ini juga yang dijadikan standar atau pedoman bagi semua karyawan di dalam perusahaan untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Selain itu, etika yang baik akan membantu dalam mengembangkan bisnis dengan lebih mudah. Lalu, apa saja ruang lingkup etika bisnis? Ruang lingkup etika bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, etika bisnis menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya dengan baik dan etis. Bisnis yang baik dan etis akan mempengaruhi keberhasilan usaha dalam jangka panjang dan berfungsi mengunggah kesadaran moral para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis
demi nilai-nilai luhur tertentu dan demi kepentingan bisnisnya sendiri. Yang kedua, untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan dalam masyarakat luas akan hal dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Pada tingkat ini, berfungsi menjaga hak-hak masing-masing dan kewajiban masing-masing agar kewajiban setiap orang yang bersifat merugikan orang tersebut di sini dituntut untuk mengutamakan keadilan dalam setiap bisnis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Dan yang terakhir, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat etis atau setidaknya suatu praktek bisnis. Pada tingkatan ini, etika bisnis berbicara tentang oligopoli, monopoli, kolusi, dan praktek semacamnya yang akan merugikan dan mempengaruhi suatu ekonomi di suatu negara. Nah, itu dia materi tentang hukum bisnis dan etika bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada materi atau penyampaian yang kurang tepat. Tetap semangat, jaga kesehatan, ingat pesan ibu, jangan lupa pakai masker. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.